Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ngaran Ulun Fatimatul Zahra, Ulun dari akuntansi Talu. Di sini Ulun hendak kenalkan kelompok Ulun, yaitu Ulun Merda Safera, Ulun Alia Putri Bilasani, Ulun Anandita Yuliansa Pratiwi, Ulun Anastasia Nusa Fitri, Ulun Gabriela Serlin Sawangita. Sekian, terima kasih. Dadah. Profil Kalimantan Timur. Kalimantan Timur atau disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia. Di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi, Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Samarinda. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian timur, daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang terbesar pada hampir semua kabupaten atau kota, dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat dengan sungai yang terpanjang di Sungai Mahakam. 7 kabupaten tersebut adalah Pasir dengan ibu kota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta, Berau dengan ibu kota Tanjung Redep, Penajam Pasir Utara dengan ibu kota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibu kota Lumbagun atau pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan 3 kota adalah Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Geografis Kalimantan Timur. Luas total Kaltim adalah 127.346,92 km persegi dan populasi sebesar 3.575.449 jiwa. Daerah Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km dan luas pengelolaan laut 25.656 km persegi. Terletak antara 113 derajat 44 dan 119 derajat bujur timur dan antara 2 derajat 33 lintang utara dan 2 derajat 25 es lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah dibagi menjadi 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 desa atau kelurahan. Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya, provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Malaysia di sebelah barat. Jumlah danau di provinsi ini juga cukup banyak, yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayau dan Melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 ha dan 11.000 ha. Nah, di sini kita akan membahas bahasa Kalimantan Timur. Bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Timur merupakan bahasa Austronesia dari rumpun Malayo-Polinesia. Secara umum, bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Kalimantan adalah bahasa Melayu loh. Tidak hanya di Kalimantan Timur, namun Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah juga memiliki banyak penutur bahasa Melayu. Namun, bahasa daerah yang sering digunakan penduduk Kalimantan Timur umumnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Bahasa Banjar juga sering disebut sebagai bahasa Banjar Samarinda. Selain sering menggunakan bahasa Banjar, di Kalimantan Timur juga ada beberapa bahasa lainnya.
yaitu ada bahasa Melayu lokal, ada bahasa Kutai, ada bahasa Borneo, ada bahasa Murut, ada bahasa Tidung, ada bahasa Kenyah, dan masih banyak sebagainya. Jadi, untuk memudahkan kita belajar bahasa Kalimantan Timur, kita bisa menggunakan bahasa Banjar. Karena bahasa Banjar tersebut bersifat umum di Kalimantan Timur. Di sini saya ada contoh dialog dengan menggunakan bahasa Banjar. Simak dialog berikut ini. Rini, apa kabar? Udah lawas kita kada bertemu semenjak lulus SMK tahun lalu. Santi, baik alhamdulillah. Kamu apa kabar? Iya nih, udah lawas kita kada bertemu. Ngomong-ngomong, sekarang kamu kerja atau kuliah? Aku sekarang kuliah bareng si Fitri. Kau masih ingat kan Fitri? Oh iya, aku ingat. Di mana Fitri? Apa dia kada umpat ke sini? Udah aku ajak, 1 mat pulang dia sampai. Rini, apa kabar? Kamu kuliah di mana sekarang? Baik, alhamdulillah. Aku kerja, Fit. Oh, kerja. Alhamdulillah ya. Berarti makan-makan ini kamu yang traktir. Boleh, asal daham berlebihan ya. Udah, ayo kita pergi. Pakaian adat Kalimantan Timur. 1. Baju adat miskat. Baju adat miskat adalah pakaian tradisional Kalimantan Timur yang dulunya menjadi pakaian resmi Sultan Banjar. Baju miskat untuk kaum pria berupa baju lengan panjang dengan kancing yang miring ke bagian kanan. Bawahannya menggunakan celana panjang dan bagian kepala mengenakan kopiah. Sementara bagi kaum wanita, atasannya sama menggunakan baju lengan panjang, namun desain kancing yang miring ke kiri. Bawahannya berupa rok kurung panjang. Yang kedua, ada baju adat Takwo. Baju adat Takwo merupakan warisan Kesultanan Kutai. Baju adat Kalimantan Timur 1 ini memiliki makna kebesaran. Baju adat Takwo ini dibedakan menjadi 3 macam, yakni baju takwo biasa yang khas untuk perempuan, baju takwo sebelah yang khas untuk laki-laki, dan baju takwo kustim untuk pasangan pengantin. Bagi kaum bangsawan, biasanya juga dilengkapi dengan aksesoris berupa pin dari kesultanan. Bagi kaum laki-laki, bawahannya menggunakan dodot yang bermotif batik dan celana panjang. Sementara kaum wanita tetap menggunakan rok kurung panjang. Yang ketiga ada baju adat Ta'a dan Sapai Sapak. Baju adat Ta'a dan Sapai Sapak adalah baju adat yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Ta'a adalah sebutan untuk baju adat untuk para wanita. Sementara Sapai Sapak adalah baju adat untuk kaum laki-laki. Baju adat Ta'a ini melambangkan wanita suku Dayak yang berwibawa, percaya diri, dan berkarakter. Selanjutnya bagi kaum laki-laki, baju adat Sapai Sapak dipadukan dengan celana pendek. Yang keempat ada baju adat Antakusuma. Baju adat Antakusuma adalah baju adat Kalimantan Timur yang biasa disebut dengan Kutai Kuning. Ini adalah pakaian kebesaran bangsawan Kutai Kertanegara yang dikenal pada acara pernikahan. Bagi pengantin laki-laki dipasangkan bersama celana atau sekonceng yang dikenakan saling tumpuk dengan tape halang atau selembar kain tenun berbahan sutra. Selanjutnya juga dipasang kain tenun berjuntai mengelilingi pinggang atau tapeh pasak. Bagi pengantin perempuan juga mengenakan tape halang yang dipasang longgar hingga menyerupai rok panjang dengan berbagai hiasan tapeh pasak. Yang kelima ada baju adat Bulang Buraiking. Pakaian ini hampir dimiliki oleh semua keluarga suku Dayak. Hal ini lantaran pakaian adat Bulang Buraiking merupakan pakaian wajib yang dikenakan di setiap acara-acara adat. Yang keenam ada baju adat Bulan Kurung. Baju adat Bulan Kurung adalah pakaian adat Kalimantan Timur yang biasa dikenakan oleh para dukun. Secara umum, ada 3 jenis baju adat Bulan Kurung, yakni baju dokot tangan, yaitu baju adat yang didesain dengan model lengan pendek. Yang kedua adalah model lengan panjang atau lengkek, dan ketiga adalah model tanpa lengan. Yang ketujuh ada baju adat Sakai. Baju adat Sakai pada mulanya hanya dibuat untuk wanita saja, namun seiring waktu juga dibuat pakaian untuk versi laki-laki.
Sebagai aksesoris pemanis, bagi wanita ditambahkan dengan kalung bersusun 3. Di bagian atas dibuat sanggul bagi si wanita dan memakai tacok mawar. Di bagian pinggang dililitkan kain berwarna kuning. Sementara untuk laki-laki, busana adat Sakai dibuat sederhana dengan bawahan celana panjang. Di bagian pinggang dililitkan sarung, dan di kepala menggunakan penutup kepala menyerupai belangkon. Rumah adat. Pertama, rumah adat Lamin merupakan rumah adat yang menjadi tempat kediaman suku Dayak. Bangunan rumah adat Lamin berukuran kurang lebih 300 meter dengan lebar 15 meter. Ketinggian rumah panggung khas Kalimantan Timur ini mencapai 3 meter. 2. Rumah adat Bulungan. Lokasi rumah adat Bulungan berada di kota Tanjung Kelor, Kalimantan Timur. Bangunan rumah adat ini berbentuk formal dan simetris hasil pengaruh zaman kolonial. Rumah adat Bulungan banyak mendapat pengaruh Melayu. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan warna cerah seperti kuning, hijau, dan merah. 3. Rumah adat Betang memiliki artian membentang atau memanjang dengan ukuran kurang lebih 100-150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi 5 meter. Hal ini bertujuan untuk berlindung dari banjir karena mereka berada di sekitar sungai. Mereka percaya bahwa pusat kehidupan berada di sekitar sungai karena terdapat banyak kekayaan alam yang melimpah. 4. Rumah adat Paser. Rumah adat milik suku Paser ini terletak di sekitar sungai dan membuatnya harus berada 2 meter tingginya dari permukaan tanah. Suku Paser percaya berada di sekitar aliran sungai bisa memberikan mereka kelimpahan pangan seperti ikan, kerang, umbi-umbian, buah, juga binatang hutan yang melimpah. 5. Rumah adat Wahea. Suku Dayak Wahea atau Wahau merupakan satu-satunya suku yang mendiami kawasan Sungai Tlan dan Long Sakteng di wilayah Wehea. Mereka tidak mengenal rumah adat lain seperti rumah adat Lamin dan Betang. 1. Upacara adat Ngahawa merupakan suatu upacara simbolis yang digelar untuk penobatan calon pengantin dalam memasuki gerbang pernikahan. 2. Tradisi adat Ngugu tahunan merupakan tradisi khas adat Dayak Tunjung Benuak dan Bentian di Kalimantan Timur. 3. Upacara Mamat dan Belawing yang berasal dari Kalimantan Timur. Tradisi ini adalah upacara adat pada suku bangsa Dayak Kenyah Lepotau di Apokayan. 4. Upacara adat Erau adalah sebuah tradisi budaya Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 5. Upacara Belian, yaitu upacara adat berupa ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. 6. Upacara adat Ngerangkau, yang berarti kematian bagi masyarakat Dayak Tunjung merupakan upacara yang disakralkan. 7. Upacara adat Kuangkai merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan adat kematian suku Dayak Benuak yang memindahkan tulang belulang. 8. Upacara Beluluh Sultan adalah bagian dari ritual pada upacara adat Erau. Beluluh dilangsungkan menjelang pembukaan Erau dengan tujuan untuk menyucikan Sultan Kutai dari berbagai unsur kejahatan, baik yang terlihat maupun yang gaib. 9. Upacara adat Nebe Erau merupakan upacara tahunan tanam padi di Kalimantan Timur. Dan ada juga upacara lainnya seperti upacara Dahau, yaitu upacara pemberian nama anak di Kalimantan Timur, serta upacara adat Ngayau, yaitu ritual pemburuan kepala oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang ditinggali Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Makanan khas dari Kalimantan Timur yang pertama ada genceruan. Genceruan adalah masakan khas Kutai, Kalimantan Timur yang terbuat dari ikan gabus atau ruan dan diberi sambal yang disebut gence. Genceruan dibuat dengan membakar ikan gabus terlebih dahulu. Ikan air tawar tersebut ditaburi garam kemudian dibakar di atas bara api. Tak perlu repot membersihkan ikan karena biasanya ikan gabus dibakar lengkap dengan sisiknya sampai kehitaman. Setelah itu, ikan gabus disiram dengan tumisan sambal yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah lainnya. Yang kedua ada nasi bekepor. Nasi bekepor merupakan hidangan warisan Raja Kutai
Kartanegara. Nasi bekepor merupakan nasi liwet yang dipadukan dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah khas dan ikan asin. Yang unik dari hidangan satu ini adalah proses masaknya yang menggunakan alat khusus yakni kettle. Beras bersama bumbu dimasak di dalamnya. Sebelum diangkat, beri ikan asin, kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Yang ketiga ada daging masak bumi hangus. Daging masak bumi hangus merupakan makanan khas dengan nama unik ini terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu kecap. Uniknya, proses pematangan daging berlangsung cukup lama hingga warnanya berubah kehitaman, tapi tidak sampai mengurangi selera penikmat kuliner untuk mencobanya. Yang keempat ada sate payau. Sate payau, makanan khas satu ini dapat terbilang langka. Tak banyak tempat yang menjual sate payau karena daging rusa sebagai bahan dasarnya. Sate payau memiliki rasa manis dan gurih, juga tekstur yang lembut. Yang terakhir atau yang kelima ada buah lai. Buah lai punya bentuk dan rasa yang mirip buah durian. Buah lai juga punya banyak nutrisi, baik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsi buah asal Kalimantan ini bisa memberikan pasokan energi hingga menangkal radikal bebas.